makna hidup kita itu tidak diukur dari panjang pendeknya waktu hidup kita, tetapi makna hidup kita yang sesungguhnya adalah ketika kita hidup di dalam Kristus dan untuk Kristus. Selamat pagi, shalom. Shalom ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan, beribadah, merenungkan firman Tuhan. Sepanjang bulan September kita sudah banyak belajar dari kitab Pengkhotbah. Dan hari ini kita sampai di puncak kitab Pengkhotbah. Tentunya harapannya begitu banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita pelajari sepanjang bulan ini. Biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi biarlah firman Tuhan itu sungguh menghidupkan hidup kita. Boleh kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya, siapakah di sini yang merasa masih muda? Ya, betul-betul ya, merasa masih muda ya. Ya, merasa masih muda. Oh, atau yang nggak angkat tangan mungkin sudah tua mi ya, laula ya. Enggak. Kalau saya merasa masih muda, gitu ya. Kadang-kadang saya pikir saya ini sudah tua ya, tapi terus saya pikir saya harus bertobat. Ya, saya ini harus merasa muda, begitu kan? Ya, saya masih merasa muda. Kenapa? Karena besok saya lebih tua dari hari ini. Ya, jadi yang ingin mau saya katakan di sini adalah hari ini kita semua muda, ya. Mau usia 80, 90, kita ini semua muda. Kenapa? Karena besok kita lebih tua dari hari ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang memperingatkan tentang masa muda, atau selagi masih ada kesempatan, supaya jangan sampai besok kita berkata, aduh, menyesal aku. Sekarang kita mau belajar supaya besok jangan kita menyesal. Nah, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Pengkhotbah 11 ayat 9 dan Pengkhotbah 12 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke dalam penghakiman. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Pengkhotbah berbicara tentang masa muda sebelum tiba hari tua, yaitu tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun yang penuh kesusahan, dan akhirnya berakhir dengan kematian. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita itu bicara tentang muda, ya, kalau kita bicara tentang muda, menurut Bapak Ibu Saudara, muda itu usia berapakah? Muda itu usia berapa?
sekarang ini gak ada orang yang mau dibilang tua. Maunya dibilang apa? Tua berjiwa muda, ya. Gak mau tuh dibilang tua. Maunya dibilang tua berjiwa muda. Jadi dandannya itu kayak anak muda walaupun dia sudah oma-oma mungkin gitu ya. Karena maunya dibilang masih muda. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian, kata muda di sini itu memakai kata youth. Kalau kita bicara tentang usia ya, angka usia. Usia muda di sini itu mencakup usia 12 sampai 25 tahun. Yaitu masa-masa sedang bertumbuhnya hormon. Masa-masa penuh gairah, penuh semangat, penuh potensi, powerful, penuh kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi saya mengatakan bahwa hari ini kita semua masih muda. Besok lebih tua dari hari ini. Maksudnya adalah saya ingin menjelaskan bahwa masa muda itu bukan hanya bicara tentang angka usia, tetapi masa muda itu juga bicara tentang keinginan dan kemampuan. Bapak Ibu sekalian, masa muda, masa yang penuh gairah, penuh keinginan, penuh kemampuan, penuh kekuatan. Tetapi, bukankah kita juga bisa menemukan ada juga anak muda tapi sudah tidak kuat, sudah tidak berdaya, tidak punya kemampuan. Kenapa? Karena menderita sakit. Sementara ada orang yang sudah usia tua tapi luar biasa. Dia bisa melakukan banyak hal yang membuat kita sangat terkagum. Kalah-kalah sama yang muda ini, kalah-kalah. Nah, masa muda itu juga berbicara tentang orang yang masih ingin coba-coba sesuatu yang baru. Masih penasaran gitu ya. Ditawari sedikit, langsung cepat sekali terpengaruh. Tetapi kalau yang usia sudah tua, dia sudah tahu. Dia tidak penasaran. Ya, dan dia tidak mau coba-coba. Ya, karena dia sudah mengalami. Tidak mau coba-coba. Tidak penasaran. Nah, masa muda itu bicara juga tentang orang yang belum paham tentang realita hidup. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, setelah saya menjelaskan ini, saya ingin bertanya, berarti ayat ini ditujukan kepada siapa? Apakah ini hanya untuk umur 12 sampai 25 tahun saja? Sehingga yang di atas itu tidak perlu dengar ini firman Tuhan. Ayat ini itu sering dipakai hanya untuk bicara kepada anak muda. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tarik, ayat ini juga ditujukan kepada semua orang yang belum paham tentang realita hidup dan ingin coba-coba. Coba-cobanya untuk apa? Coba-cobanya itu untuk ini. Bersukarialah, biarlah hatimu bersuka, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Coba-cobanya itu untuk ini. Untuk hal-hal yang menyenangkan hati, yang hanya bersukaria saja, yang mau seneng-seneng saja. Kalau diajak sedih itu nggak mau, apalagi diajak mengerjakan yang susah-susah. Tambah lagi nggak mau. Saudara, saya bersyukur ya ada beberapa jemaat, banyak jemaat ya yang mengikuti kelas grow. Ya, itu harus peras otak mungkin ya, harus peras otak ya, susahnya mau berpikir gitu ya. Nah, itu rasa susah. Nah,
Yang gampang itu apa? Yang gampang itu apa? Yang bikin kita senang-senang aja itu apa? Nonton TikTok. Wah, itu yang gampang, ya kan? Itu yang gampang, nonton TikTok. Nah, masa muda itu coba-cobanya untuk apa? Untuk memuaskan hati dan mata. Mata itu jendelanya dunia. Orang buta nggak bisa melihat dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa pengkhotbah atau Salomo itu berbicara kepada anak muda? Kenapa? Karena Salomo itu jatuh bukan pada waktu anak-anak, bukan pada waktu sudah tua, tetapi justru pada waktu muda dia jatuh. Pada waktu masih kuat-kuatnya dia jatuh. Waktu anak-anak usia 0 sampai 14 tahun, namanya anak-anak. Anak-anak tuh loh ya, kerjanya apa sih? Ya, hanya duduk manis dilayani. Kira-kira demikian. Nah, ketika tua, Salomo menyesal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan dan kesempatan, tetapi juga sekaligus rentan terhadap pencobaan. Berbeda ketika tua, godaan itu tetap ada, gak ada bedanya, ukurannya sama. Tetapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kekuatan untuk melakukannya itu sudah menurun. Saya kasih contoh ya. Mau cari uang sebanyak-banyaknya. Ya. Ingin cari uang sebanyak-banyaknya. Waktu masih muda, kuat. Ya. Bisa. Masih kuat. Bisa begadang. Ya, masih kuat. Tetapi ketika tua, kekuatan itu apa? Sudah menurun. Pingin cari uang sebanyak-banyaknya, tapi sudah tua, sudah tidak mampu. Ya, kekuatan sudah menurun. Nah, contoh yang lain lagi. Contoh ini ya, godaan seksual. Ya, godaan seksual. Siapa sih yang tidak menikmati seks? Seks itu sesuatu yang indah Tuhan ciptakan, ya. Godaan seksual waktu tua itu ada tidak? Ada tidak? Waktu sudah tua. Tetap ada. Ada orang umurnya 80 tahun menikah. Kenapa? Karena bukan hanya butuh ditemani, tetapi karena masih membutuhkan itu. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kekuatannya itu kembali sama seperti waktu muda? Tentu tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah sih makna hidup yang sesungguhnya itu? Ada satu singkatan, ya bunyinya YOLO. You only live once. Ini adalah cara pikir yang mengatakan hidup ini hanya satu kali, maka nikmatilah sepuasnya. Saya mau bertanya sama Bapak Ibu Saudara, betul tidak cara pikir ini? Hidup ini cuma satu kali, nikmati sepuasnya. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Betul tidak cara pikir ini? Betul, betul. Hidup kita itu hanya satu kali. Tuhan itu tidak kasih kita hidup kali di dunia ini. Enggak, cuma satu kali. Makanya nikmati hidupmu. Tuhan menciptakan dunia ini memang untuk kita nikmati. Tidak ada Tuhan menciptakan dunia ini lalu Tuhan bilang jangan kau nikmati ya. Tuhan ciptakan dunia ini untuk kita nikmati. Tuhan kasih kita pasangan, kasih kita keluarga untuk kita nikmati. Tuhan kasih kita uang, Tuhan kasih kita pekerjaan, memang untuk dinikmati. Itu tidak ada yang salah.
mengatakan, bersukarialah hai pemuda, nikmati masa mudamu. Tetapi, jadi ini belum titik, ada komanya. Tetapi bagaimana kamu bisa menikmati dengan benar? Itu yang penting. Bagaimana kamu bisa menikmati dengan benar? Itu yang penting. Dan supaya kamu bisa menikmati hidupmu dengan benar, maka kamu harus ingat akan Penciptamu. Ingatlah akan Penciptamu supaya jangan engkau kebablasan atau engkau salah menikmatinya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah inti atau jantung dari seluruh penjelasan kitab Pengkhotbah. Jawaban dari segala kesia-siaan hidup. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya ingat Penciptamu? Apa maksudnya ingat Penciptamu? Kata ingat itu dalam bahasa Ibraninya itu sakar, yang artinya mengingat, menyebut, mengakui, dan bertindak. Dan mengingat di sini bisa dikaitkan dengan ditandai atau di highlight. Nah, saudara, Bapak Ibu, kalau biasa baca buku atau baca Alkitab, ya, wah, waktu baca Alkitab, ini ayat, saya dikuatkan, saya diberkati nih. Langsung biasanya kita apain? Ambil stabilo. Di highlight, ya, di highlight. Apa gunanya di highlight? Apa gunanya? Itu di highlight karena apa? Karena itu penting, ya. Kita highlight gunanya untuk apa? Untuk kita ingat. Ya, kita highlight gunanya untuk apa? Untuk mengingatkan kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingatlah itu artinya selalu ada di dalam pikiran dan timbul kembali dalam pikiran. Contoh, saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, ya. 1 kali 1 berapa? 1 kali 1 berapa? 1. 2 kali 1? 4 kali 2, 8 kali 2, 9 kali 2, wah pintar semua, ya pintar. Saya pernah bertanya pada seorang oma yang jalannya sudah lemah, harus digandeng, tapi dia rajin sekali setia datang beribadah, ya. Saya tanya tentang perkalian, oma 4 kali 2 berapa? 8, 9 kali 2 berapa? Ya, dia jawab, ya 7 kali 2 berapa? 14. Oma masih ingat ya? Lalu dia jawab, iya saya ingat sampai liang kubur. Ya, ingat sampai liang kubur. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita itu bisa sampai mati-matian menghafal itu sampai ingat loh, sampai ingat. Kenapa? Karena itu penting. Ya kan? Ada bapak nasihati anaknya. Ini perkalian ya, kau harus hafal, kau harus ingat, ini penting. Ya, kau harus ingat sampai mati. Ada bapak yang nasihati anaknya begitu. Nah, karena penting, ya makanya begitu ditanya langsung, cus, gitu ya. Prosesnya dari apa? Menghafal, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang hafal banyak ayat-ayat Alkitab, ayat sekolah minggu, ya kan? Kalau Yohanes 3:16, wah langsung karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, ingat ya, prosesnya adalah menghafal. Ingat, masuk di sini, begitu ditanya keluar lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita ingat? Apa yang harus kita ingat? Yang harus kita ingat itu adalah Pencipta. Pencipta. Nah, kalau kita bicara tentang Pencipta, itu berarti kita bicara tentang siapa? Tuhan. Kita bicara tentang Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mengapa manusia itu jatuh ke dalam dosa? Kenapa? Karena manusia itu tidak ingat Penciptanya. Manusia memilih jalannya sendiri.
Yang harus kita ingat itu bukan kemauan kita, bukan keinginan kita, tetapi yang harus kita ingat itu harusnya adalah pencipta, yaitu Tuhan. Ingatlah Tuhan yang memberikannya kepadamu supaya jangan engkau kebablasan atau engkau salah menikmatinya. Contoh, soal uang nih ya. Salah tidak kalau kita itu menginginkan uang? Salah tidak? Tidak ada salahnya. Kita butuh uang. Tidak ada salahnya kita pingin uang. Tetapi yang hendak disampaikan oleh pengkhotbah adalah kemauan, keinginan, ambisi kita yang sampai melupakan Tuhan. Makanya pengkhotbah mengatakan ingatlah penciptamu. Sekarang ini kita bisa menemukan banyak orang yang gila-gilaan kerja. Cari uang di depan laptop. Layar ini dibuka, berapa banyak, dibuka, dipelototin, diliatin, semua diikuti sampai lupa yang lain. Itu seperti ungkapan kalau makan nasi sama kerupuk plus sambel, mertua lewat pun enggak tahu. Ya. Karena saking fokusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menikmati, memberi diri kepada nafsu, kepada keinginan hati kita, lupa ada Tuhan di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang suami, dia tuh suka doyan makan jeroan. Nah, siapa di sini suka makan jeroan? Saya enggak suka, saya suka daging dan paru, itu aja ya. Yang lain-lain gele-gele lah ya. Ada seorang suami itu suka sekali makan jeroan. Jadi kalau dia makan sama istrinya itu suka larang dia. Stop ya, jangan. Ya, ingat penyakitmu. Ya, stop gitu ya. Jadi kalau makan sama istri, pasti istrinya jadi polisi. Stop. Nah, saya mau tanya ini, kira-kira ini suami-suami, kalau mau makan jeroan, mau bawa istri tidak? Ya, suami-suami yang doyan jeroan, kalau pengen makan jeroan, mau bawa istri tidak? Saya mau mengatakan demikian, bagi orang berdosa, Tuhan itu seperti istri yang cerewet. Ya, yang cerewet. Jadi kalau kita mau buat dosa, jangan nih bawa-bawa Tuhan. Karena nanti Tuhan akan membatasi kita. Ya, karena dia mau berbuat dosa, tidak perlu nih Tuhan dibawa. Nanti kita dibatasi. Tuhan itu seperti istri yang cerewet. Bagi orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memuaskan diri, fokus dengan satu hal yang berlebihan, terikat dengan hal-hal yang tidak benar, itu akan merusak diri kita, bahkan mematikan kita. Mengapa? Karena tidak mungkin ada Tuhan di situ. Kalau kita ingat Tuhan, pasti Tuhan akan ingatkan. Tuhan akan kontrol kita. Roh Kudus itu pasti ingatkan. Jangan lupa kau istirahat ya. Jaga kesehatan ya. Kenapa? Karena ingat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi bagaimana caranya supaya semua yang Tuhan kasih di dunia ini untuk kita nikmati dengan benar? Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat Tuhan pencipta kita, maka harusnya ayat ini yang terjadi. Taklukkanlah, berkuasalah. Taklukkanlah, berkuasalah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan dunia ini untuk manusia taklukkan, untuk manusia kuasai, bukan kebalikannya.
Nah kalau kita ini tidak ada Tuhan, kita nggak ingat Tuhan, maka yang terjadi adalah kita yang dikuasai. Bumi ini yang menguasai kita, bukan kita yang menguasai. Sebaliknya kalau kita beserta dengan Tuhan pencipta, maka kita pakai ayat ini. Taklukkan, kuasai. Kita yang mengatur, kita yang menguasai. Entah itu masalah uang, entah itu masalah pekerjaan, masalah makanan, masalah kesenangan duniawi, nafsu. Kita yang menguasai, kita yang menaklukkan. Stop, aku tidak mau mengerjakan perbuatan tidak benar ini. Stop, aku tidak mau lagi main-main dengan perempuan. Stop, aku tidak mau lagi berbuat dosa. Stop. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi kontrolku. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak ingat pencipta kita, kita nggak ingat sama Tuhan. Menurut Bapak Ibu Saudara, bisa tidak kita itu menguasai dan menaklukkan? Bisa tidak? Kalau kita itu tidak beserta dengan pencipta kita. Kalau kita itu tidak beserta dengan Tuhan. Bisa tidak kita itu menguasai dan menaklukkan? Bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita memang tidak tahu. Atau kita sudah tahu. Tapi seperti Bapak tadi. Jangan bawa istri kalau mau makan enak. Kalau mau buat dosa, jangan bawa Tuhan. Karena nanti Tuhan akan membatasi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kata ingat di sini itu juga artinya sampai direkam, merasuk. Jadi bukan cuma di highlight, dikasih tanda, tapi kemudian kita tidak pernah ingat lagi yang kita highlight, bukan. Jadi bukan hanya selalu ada di dalam pikiran, tetapi tidak kita lakukan. Kata ingat di sini bukan hanya selalu ada di dalam pikiran, tetapi untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita ini bisa saya umpamakan CD ya. Kalau saya umpamakan ilustrasikan CD ya. Nah, apakah yang harusnya ada di dalam? Apa yang harusnya kita rekam? Apa? Yaitu pencipta. Tuhan itu harus tinggal di dalam. Isi CD kita itu adalah pencipta. Bukan cuma judulnya saja Jesus is my Savior, tapi isinya lain. Bapak Ibu jemaat, mengingat Tuhan di sini itu bukan sekedar ingat dalam pikiran. Bukan hanya yang penting aku itu tahu Tuhan Yesus. Yang penting aku itu orang Kristen. Tetapi perintah Tuhan tidak kita lakukan. Bukan seperti itu. Bagi Tuhan yang penting bukan kita itu tahu tentang Tuhan. Tetapi yang lebih penting lagi bagi Tuhan adalah apa yang Tuhan mau. Itu yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, isi rekam kehidupan kita itu, CD kehidupan kita itu dengan apapun tentang pencipta. Kalau pencipta suruh kita lakukan, ayo kita lakukan. Kalau pencipta larang, jangan kita buat. Di dalam hidup ini, sejak awal penciptaan, Tuhan itu sudah ingatkan. Ada yang harus kita buat, tapi ada yang jangan. Jangan coba-coba. Jangan sekalipun kau jamah yang Tuhan larang. Nah Bapak Ibu Saudara, ini loh yang harus kita pegang. Yang harus terekam di dalam buku kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa kita itu harus ingat pencipta? Kita harus ingat pencipta karena ini.
Karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke dalam penghakiman. Dan itu diulang lagi di ayat 14 pasal 12. Allah akan membawa setiap perbuatan ke penghakiman yang berlaku atas segala yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Bapak, Ibu, Saudara, setelah kematian, kita akan menghadap kembali kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Dan kita harus mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Firman Tuhan ingatkan, Dia akan menghakimi segala yang tersembunyi. Motivasi kita, perbuatan kita, entah itu yang baik maupun yang jahat. Ini bukan main-main. Ini sesuatu yang sangat serius. Firman Tuhan ingatkan bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah akhir dari hidup kita. Tetapi kita akan menghadap kepada Tuhan Sang Pencipta, di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia ini. Dia akan menghakimi kita, baik itu yang baik maupun yang jahat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita ibaratkan itu tadi CD, misalkan isi CD kita itu adalah nafsu, isi CD kita itu, kehidupan kita itu adalah hal-hal buruk, maka kita bisa membayangkan waktu kita ketemu Tuhan, lalu CD kehidupan kita itu diputar. Dan kalau segala isinya itu tidak baik, isinya itu seperti yang dilakukan oleh pengkhotbah, hidupnya itu hari-harinya hanya diisi dengan kesenangan demi kesenangan, diisi dengan perempuan, dengan nafsu dunia, maka pengkhotbah mengingatkan sia-sia. Tetapi kalau di dalam CD kita, kehidupan kita ini, yang kita ingat adalah Tuhan. Semua firman Tuhan itu ada di dalam diri kita. Maka ketika kita masuk ke penghakiman, CD kehidupan kita itu diputar. Dan yang tampil dari rekaman itu adalah firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita lakukan. Kenapa? Karena di dalamnya hanya tentang Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, bukan nafsu, bukan keinginan kita di luar Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi, kematian itu bukanlah akhir dari hidup kita, tetapi merupakan perpindahan kita menuju kekekalan. Kalau demikian, bagaimanakah kita menjalani hidup kita selama ini? Apa yang kita kejar? Apa yang kita kejar? Saudara, Bapak, Ibu, Bapak Agustinus berkata seperti ini. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri, ya Tuhan. Dan hati kami gelisah sebelum beristirahat di dalam-Mu. Kekosongan jiwa manusia itu hanya mungkin dipenuhi oleh Allah sendiri. Engkau sudah menciptakan kami untuk dirimu sendiri, ya Tuhan. Dan hati kami itu gelisah sebelum kami beristirahat di dalam-Mu. Jadi itu adalah bahwa kekosongan jiwa kita, kekosongan jiwa manusia itu hanya mungkin dipenuhi oleh Allah sendiri. Dan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, Saudara, Allah menciptakan kita dengan tujuan supaya kita bisa menikmati dan memuliakan Allah. Tetapi dosa itu sudah merusak tujuan Allah menciptakan kita. Manusia hidup dalam kesia-siaan. Namun kematian dan kebangkitan Kristus itu memberikan makna
dan tujuan hidup kita yang berarti. Hidup yang dipenuhi dengan kasih Allah, hidup yang dipenuhi dengan damai, sukacita, dan pengharapan yang sejati. Itulah yang sesungguhnya memberikan kepuasan kepada jiwa kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda sekalian, kehidupan masa muda yang berpusatkan kepada Kristus itu akan mengubah masa-masa yang susah, bahkan kematian, menjadi kepuasan. Sebab ada pengharapan akan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga mulia. Sehingga makna hidup kita itu tidak diukur dari panjang pendeknya waktu hidup kita, tetapi makna hidup kita yang sesungguhnya adalah ketika kita hidup di dalam Kristus dan untuk Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita percaya Yesus Kristus, kita menerima keselamatan. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Tuhan tidak suruh kita mengerjakan untuk mati di kayu salib. Tuhan sudah kerjakan. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Ketika kita percaya, kita menerima Dia, maka yang harus kita lakukan, firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita percaya Yesus Kristus, menerima keselamatan, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi jangan cuma sekedar itu. Kalau kita itu adalah CD rekaman itu, maka itu harus terisi full. Kisah apa yang aku kerjakan bersama Tuhan Pencipta, dan itulah yang terekam semua. Dan kalau itu nanti diputar pada hari penghakiman, itu akan terisi bahwa aku sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Aku pernah mengalami kejatuhan, aku pernah mengalami kegagalan, tetapi Roh Kudus mengingatkan aku, dan aku mau bangkit, aku mau berubah, aku tidak mau lakukan itu. Kalau aku mau berbuat dosa, aku ingat Yesus, dan aku tidak mau Yesus disalib kedua kali. Aku tidak mau mengulang-ulang terus rekaman yang salah, membicarakan orang lain, memfitnah orang lain. Aku tidak mau merekam hidupku dengan hal-hal yang salah. Sebaliknya aku mau merekam yang kudus, yang mulia. Itu yang kupikirkan, itu yang akan kukatakan, dan itu yang akan kulakukan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, mungkin ada yang berkata seperti ini, yang penting aku tuh percaya Yesus. Cukup datang ke gereja, aku tidak berzina, aku tidak mencuri. Pelayanan bukan urusanku, itu urusannya orang-orang lain, urusannya hamba Tuhan. Yang penting aku orang Kristen, aku pergi ke gereja, cukup, aku tidak melakukan dosa, aku nggak berzina, aku nggak mencuri. Tetapi engkau tidak berbuat apa-apa untuk pekerjaan Tuhan. Engkau tidak menghasilkan buah. Tahukah Bapak, Ibu, Saudara, justru engkau tidak berbuat apa-apa, itulah yang Tuhan permasalahkan. Karena itulah Tuhan berkata, tebang pohon ini. Untuk apa dia hidup? Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu bukan hanya mau kau hidup, tetapi Tuhan mau engkau itu berbuah. Nah, Saudara, setelah pohon itu ditebang, pohon itu ditaruh di mana? Taruh di mana? Masih ingat ceritanya? Dibakar. Padahal hidup loh, subur. Cuman gara-gara tidak berbuah, dibakar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kalau sampai detik ini kita tidak berbuat apa-apa seperti yang Tuhan mau, keselamatan kita tidak kita nyatakan di dalam iman kita, tindakan kita. Kita tidak melakukan seperti yang Tuhan mau, tidak ada satu jiwa, tidak ada satu orang yang diberkati melalui hidup kita. Tetapi malah justru orang itu meninggalkan Tuhan. Dia tidak mau melayani karena sakit hati, karena ada kita di situ. Bapak, Ibu, kita perlu merenungkan hidup kita. Dan kita perlu memperbaiki diri. Ingatlah Penciptamu pada masa mudamu. Ini adalah seruan
untuk tidak menunda. Sekarang, selagi masih ada kesempatan. Tuhan mau engkau dan saya berbuah. Siapa yang tahu Oma ini? Siapa yang tidak kenal Oma ini? Siapa yang pernah lihat Oma ini? Di mana? Di YouTube, ya, di TikTok. Sering lewat ini Oma, ya. Oma Sian Hosea. Saudara, Bapak Ibu, saya salut sekali sama ini Oma loh. Ya, di usia yang sudah lanjut, di usia tua, perkataannya itu berhikmat. Perkataannya itu berguna. Menjadi berkat, membangun orang yang mendengarnya. Nah, di sini itu banyak, ya, banyak yang berusia, ya, masih banyak yang berusia dan masih kuat. Apa yang bisa kita buat? Bapak Ibu Saudara masih bisa berdoa? Masih bisa berdoa? Bisa berdoa? Ayo berdoa. Masih bisa berdoa? Berdoa. Doakan orang lain, doakan saudaramu, doakan, banyak hal yang bisa engkau doakan. Kalau masih bisa bicara, bicara yang baik. Bicara yang baik. Kalau masih bisa berpikir, pikir yang baik. Kalau bisa menasehati, nasehati yang baik. Kenapa? Karena hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu Saudara, khususnya anak-anak muda. Mana anak-anak muda? Banyak sekali anak-anak muda di sini. Saya katakan saya juga masih muda, ya. Saya masih muda. Kita itu hanya beda sedikit usianya. Ya, jangan bilang saya tua. Kalau mau bilang saya tua, tunggu besok. Saya pasti lebih tua. Nah, anak-anak muda, jujur sekali bukan bahwa anak-anak muda di masa muda itu cenderung Tuhan dilupakan. Cenderung Tuhan dilupakan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan. Ingatlah Tuhan pada masa mudamu. Jangan tunggu nanti kalau sudah tua baru sadar dan menyesal. Aduh, menyesal aku. Anak-anak muda, ini bukan sekedar nasihat moral, tetapi ini adalah panggilan untuk kembali kepada Tuhan. Miliki relasi dengan Tuhan. Takutlah akan Dia. Taati perintahnya. Ingat, apapun yang engkau hadapi, ingat selalu ada Tuhan. Tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau untuk saya lakukan? Apa? Pernahkah engkau berdoa demikian? Pernahkah engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau saya lakukan? Baca Alkitabmu. Di situ banyak hal Tuhan bisa berbicara kepadamu. Apa yang Tuhan mau untuk engkau lakukan. Ingat, Tuhan mengasihimu. Ingat, Tuhan menyertaimu. Kerjakanlah bersama dengan Tuhan. Kalau engkau ingat Tuhan, engkau tidak mungkin melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi kalau kau tidak ingat Tuhan, maka kau akan mengisi hidupmu dengan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan.
dan sia-sia hidupmu. Amin. Mari kita menyanyikan lagu ini ya. Ayat ini sudah ada lagunya, tetapi singers akan kasih kita contoh. Nanti setelah itu kita akan nyanyikan bersama-sama 2 kali. Yuk, semua masih muda. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita semua masih muda. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ingatlah akan penciptamu